Baik, demikianlah untuk tidak memperpanjang waktu kepada Ibu Andi Tanziabeng. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum ini dan jajaran, tadi ada Pak Sekum, ada Bu Bendara Umum, dan seluruh anggota ini seluruh Indonesia yang hadir pada kegiatan ini, Pak Al, Pak Moderator, dan seluruh hadirin yang ada dalam acara rapat pleno pengurus pusat yang diperluas atau prakongres dan pembekalan serta penyegaran pengetahuan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang tinggi tidak saya sebutkan pangkat, yang rendah tidak saya haturkan nama. Semua saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Ibu Ketum yang sudah mengundang kami untuk memberikan semacam sambung rasa pada teman-teman Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian saya sampaikan juga permohonan maaf Pak Dirjen yang sedianya beliau akan hadir langsung. Namun karena ada acara yang siang ini tidak bisa beliau tinggalkan, makanya diwakilkan oleh saya di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sekilas membawakan mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Karena ini yang saya hadapi adalah anggota notaris Ikatan Notaris Indonesia ya. Walaupun di baliknya ada Ikatan BPHT seluruh Indonesia juga ya. Tetapi ini dalam hal kita bicarakan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Pak Moderator, tadi waktu saya berapa menit Pak? Oh 50 menit. Saya selesaikan 10 menit mungkin cukup ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dari judul yang saya diminta oleh panitia untuk membawakan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, adalah kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Kenapa ditanyain? Ini terkait dengan adanya pembaruan ketentuan pewarisan dengan terbitnya Permen ATR nomor 16 tahun 2021 ya, tentang perubahan ketiga PMNA nomor 3 tahun 97. Ya, karena ada perubahan itu, maka banyak kawan-kawan mempertanyakan. Kita sudah tahu di pasal 111 itu ada perubahan. Ya, teman-teman pasti firm sekali. Cuma yang menjadi pertanyaan teman-teman pastinya adalah kok dibatasi jabatan tugas dan jabatan kami, mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya sih tidak dibatasi ya. Untuk di pasal 111 itu perubahan dari Permenak Agraria nomor 3 tahun 97 menjadi Permen ATR nomor 16 tahun 2021 di pasal 111 itu perubahannya adalah tidak ada lagi penggolongan. Ya, penggolongan keterangan waris yang sebelumnya dibagi-bagi. Ada golongan untuk Indonesia asli, penduduk asli, ada golongan warga negara keturunan Tionghoa, dan ada warga negara keturunan Timur Asing lainnya. Nah, dari situ banyak pertanyaan ke kami
mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman pasti lebih paham dari kami karena notaris sehari-hari bekerjanya pasti di seputar ini ya. Salah satu tugas fungsinya adalah membuat akte. Di sini hanya penyegaran saja. Jadi pengaturan pewarisan itu kita tahu ya, sejak di IS pasal 131 dan 163 IS itu sudah ada pemberlakuan penggolongan. Kemudian ada juga, ini kecil ya, kebaca ya. Ada juga kita juga pasti pernah membaca ada instruksi Presidium Kabinet tanggal 27 Desember tahun 66 nomor 31. Ini pasti sudah melekat oleh teman-teman semua. Kemudian di situ disampaikan bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 IS dan pasal 163 IS yang mengenal adanya penggolongan. Ya, di instruksi Presidium Kabinet sudah dinyatakan tidak dikenal lagi. Ini latar belakang kenapa kita perbaharui Permen ATR 397 di Permen 16 di pasal 111. Kemudian ada juga Fatwa MA nomor KMA garing 041 garing 3 Romawi tahun 91 tanggal 25 Maret tahun 91 untuk balik nama waris agar ditempuh sesuai Permen Mendagri Dirjen Agraria zaman dulu ya tahun 69, yaitu masih ada golongan-golongan, kembali ada golongan-golongan. Golongan keturunan Barat dan Tionghoa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh notaris, golongan penduduk asli berdasarkan surat keterangan ahli waris diketahui lurah, disaksikan camat, kemudian golongan timur asing lainnya oleh Balai Harta Peninggalan. Jadi ini riwayat-riwayatnya. Kemudian diaturlah di pasal 111 Permen ATR Permenak Agraria nomor 3 tahun 97. Di situ diatur penggolongannya. Ya. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris, disaksikan 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat. Kemudian di situ dinyatakan juga dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Ya. Kemudian bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan akte keterangan hak mewaris dari notaris. Kemudian bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya dengan surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Ya. Nah, kemudian terbit pasal 111 ini diperbaiki, terbit Permen 16 tahun 2021, pasal 111 itu diperbaiki sehingga tidak mengenal penggolongan untuk surat keterangan ahli waris. Nah, ini juga saya sampaikan bahwa kita ada judicial review di Mahkamah Agung, tapi alhamdulillah dalam uji material itu telah diputus NO dengan pertimbangan permohonan telah lewat waktu sejak peraturan ditetapkan. Ini terhadap pasal 111 ayat 1 ya, udah dilakukan uji material namun kami tidak bisa tampilkan karena putusannya belum kita terima, tetapi di dalam direktorinya Mahkamah Agung telah dicatat di situ telah ditolak. Kemudian dalam UUJN, nah ini mungkin teman-teman ya, ini wilayah teman-teman notaris semuanya. Dalam UUJN nomor 2 tahun 2014, Jungto nomor 30 tahun 2014, notaris berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Jadi membuat semua akte otentik ya. Kemudian mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Juga membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Jadi ini latar belakang, sebagian latar belakang terbitnya Permen 16 di perubahan di pasal 111. Kemudian
kita juga nih saya menyampaikan adanya pencabutan aturan yang masih bersifat diskriminatif karena kita udah tahu ya bahwa tidak boleh ada lagi diskriminatif. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu sudah dinyatakan juga ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ada asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atau atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Jadi pasal 11 Permen 397 itu yang masih membuat golongan-golongan ini sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan Jungto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu juga sudah tidak ada lagi perlakuan diskriminatif, sudah tidak boleh ada lagi perlakuan diskriminatif. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI, artinya sudah tidak ada penggolongan. Kemudian kita tahu juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya kita juga harus merubah dari adanya penggolongan yang bersifat diskriminatif menjadi menghilangkan diskriminatif tersebut di pasal 111 Permen 397. Jadi itulah latar belakangnya kita masukkan perubahan pasal 111 Permen ATR nomor 3 tahun 97. Ya, sampai sini firm semua ya. Jadi teman-teman tidak ada lagi perbedaan. Masyarakat kalau mau mendaftarkan warisannya, dia boleh menggunakan, bebas menggunakan, saya misalnya, saya keturunan Tionghoa, saya mau pakai surat pernyataan waris di bawah tangan, tidak masalah. Ya, jadi diberi kebebasan, masyarakat tidak ada mengenal lagi diskriminasi penggolongan. Masyarakat boleh. Nah, pertanyaan dari teman-teman adalah, bagi warga Indonesia, mana nih? Nih, yang nomor 5, akte keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Mungkin ini yang dianggap mempersempit ruang gerak dari teman-teman notaris. Jadi di sini saya sampaikan bahwa Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dengan keterangan waris di tempat tinggal pewaris pada waktu pewaris meninggal dunia itu adalah domisilinya. Jadi bukan pada saat dia meninggal dunia di mana, ya, tetapi di mana dia berdomisili. Contoh saya nih, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Saya ke Pekanbaru tiba-tiba saya dipanggil. Artinya bukan berarti saya oleh notaris yang di Pekanbaru, tetapi saya domisili di Tebet. Nah, notaris Tebet yang berwenang untuk membuat akte keterangan akte mewarisnya. Jadi saya pikir di sini sudah tidak ada permasalahan ya terhadap teman-teman semua. Dan kalau yang dipersoalkan lagi yang masuk ke kami adalah, ya berarti mempersempit ruang gerak kami dong, kan harusnya kami ini bisa membuat akte dari mana saja asalkan menghadap gitu ya. Nah, tapi kan juga menjadi rezeki lagi bagi yang di lokasi tersebut gitu. Jadi ya saling imbang lah ya. Jadi misalnya saya notaris di Jakarta Selatan misalnya. Saya punya klien di Pak Al di mana sih? Tangerang, kabupaten ya. Nah, Pak Al di Kabupaten Tangerang, saya notaris Jakarta Timur gitu. Ini Pak Al notaris Tangerang, kabupaten. Kita ada klien tinggalnya di Tangerang, tapi dulu klien saya kan menambah income ya, income-nya Pak Al karena domisilinya di Pak Al. Jadi kita melihat kalau teman-teman merasa rezeki saya diambil oleh yang lain atau menjadi berkurang, sebenarnya kan enggak, mendapatkan juga dari yang lain gitu ya. Jadi Pak Al mendapatkan manfaat dari yang sebenarnya klien saya.
saya nggak bisa buat karena domisilinya di tempatnya Pak Al. Itulah sebaliknya juga begitu. Jadi kalau dari sisi rezeki udah diatur sama Tuhan ya Pak Al. Oke. Terus kemudian yang juga banyak pertanyaan dari teman-teman, ya sebenarnya sih bukan notaris saja ya, tapi teman-teman PPAT juga yang banyak bertanya. Itu bagaimana tata cara pencatatan peralihannya ya. Jadi apabila ahli waris lebih dari 1 orang dan belum ada pembagian waris, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai kepemilikan bersama. Dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, dengan akte pembagian hak bersama. Dan apabila ahli waris lebih dari 1 orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akte pembagian waris ya, dengan akte waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau sarusun tertentu jatuh kepada 1 orang penerima warisan, maka pencatatan peralihannya haknya dilakukan langsung kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akte waris tersebut. Jadi langsung dicatat waris kepada 1 orang. Nah ini mungkin yang agak membingungkan kalau teman-teman mendaftarkan ke kantor pertanahan. Ini kantor pertanahan sudah firm. Ya, jadi mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan sekitar teknis pendaftaran di kantor pertanahan. Kemudian ini saya juga next untuk layanan pendaftaran pewarisan, teman-teman pasti sudah firm sekali bahwa pemohon kemudian ini mudah-mudahan nanti bisa kita juga elektronikkan. Jadi makin mempermudah kita dalam melakukan proses pemeliharaan data dari pewarisan ya. Jadi alur ini sudah yang selalu kita lakukan, mudah-mudahan nanti kita bisa juga lakukan elektronik di sini ya. Selain akte PPAT, akte pewarisan ini juga kita bisa untuk elektronikkan ya. Jadi kita makin mempercepat pelayanan. Oke. Nah, kemudian next. Saya pikir kalau alur semua udah paham ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada pengajuan uji material pasal 111 ayat 1 huruf C angka 5 dari Permen ATR nomor 16 tahun 2021. Yang dimohonkan oleh Saudara Budi Wibowo Halim. Mudah-mudahan hadir. Hadir nggak ya Pak Budi Widodo? Notaris di Sukabumi. Nggak hadir ya? Kalau hadir kita bisa diskusi. Kemudian ini sudah ada gugatannya di register perkara nomor 29 tanggal 31 Januari 2022. Alasan gugatannya, pemohon beranggapan dengan terbitnya Permen ATR 16 2021 telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. Kemudian menurut Pak Budi lagi, notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tidak dapat membuat akte keterangan hak waris dari pewaris. Dan hal tersebut merupakan pembatasan kewenangan. Tadi sudah saya sampaikan ya, contoh tadi saya dan Pak Al. Pembatasan kewenangan notaris secara teritorial terhadap hal ini, pemohon mengalami kerugian ekonomi berupa hilangnya potensi honorarium. Kemudian menurut pemohon juga Permen ATR 16 2021 telah memberi batasan pada kewenangan jabatan notaris karena pembuatan akte keterangan hak waris harus berdasarkan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Jadi dipikirnya pada saat meninggal dunia, padahal ini adalah maksudnya adalah dari domisili. Nah, ini udah cukup lah ya. Yang jelas putusannya adalah menolak permohonan pemohon hak uji material. Dan ini sudah diputuskan pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan putusannya, jadi nggak bisa kami sampaikan. Nah, next. Ini juga banyak yang ditanya oleh teman-teman, baik dari notaris maupun dari PPAT, pewarisan yang disertai dengan hibah wasiat. Ya. Pewarisan yang disertai dengan hibah wasiat, ini dasarnya adalah pasal 112.
Peraturan Menteri Agraria 397. Dia tidak dirubah di dalam Permen 16 tidak diatur ya. Jadi masih mengacu kepada pasal 112. Dari pasal 112 ini udah jelas prosesnya masih seperti yang biasa teman-teman jalankan, yaitu membuat hibah wasiat, sebagai pelaksananya adalah pelaksana wasiat ya, seperti biasa yang sudah berjalan karena tidak ada perubahan dalam peraturan Permen ATR 16 2021. Kemudian keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan ini mengacu pada pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021. Itu tusinya BHP antara lain pembuatan surat keterangan hak waris ya. Jadi ini juga nggak ada masalah menurut saya, sudah seperti biasa. Cuma bedanya tidak hanya untuk warga keturunan Timur Asing dan keturunan lainnya, tetapi boleh siapa saja. Jadi di sini jelas di Permen 16 2021 perubahan pasal 111, mari sama-sama kita jalankan sehingga tidak ada lagi diskriminasi penggolongan buat masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti diarahkan oleh Pak Moderator. Tapi saya pikir untuk pasal 111 harusnya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya nggak Pak Jul? Ya, untuk pasal 111 ya. Kalau mau bertanya tentang hal lainnya, boleh. Mumpung saya ada di sini. Jauh-jauh saya dari Jakarta ke Pekanbaru. Kalau tidak ditanya yang masih mengganjal di kepala Bapak dan Ibu semua terhadap layanan kami, boleh ditanyakan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, nanti akan saya bawa PR dan saya akan WA kepada saya akan WA kepada teman-teman atau siapa panitia untuk disampaikan kepada penanya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Andi Tanriabeng yang sudah memaparkan sajiannya materi untuk surat keterangan ahli waris ini versi UJN. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab nanti kita tunda dulu setelah narasumber Pak Aloysius akan menyampaikan materinya dalam penyegaran pengetahuan ini. Waktunya Pak Aloysius mungkin 50 menit, masih ada waktu. Setelah itu kita buka untuk tanya jawab. Silakan kepada Pak Aloysius. Ya, terima kasih Pak Utoyo, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, jadi kita bicara mengenai kewenangan notaris terkait pembuatan keterangan hak mewaris. Ya, jadi saya teringat pada saat Permen 2021 ini keluar, bergejolak notaris di medsos. Ya, tadi Bu Abeng sudah sampaikan, ada yang berpendapat ini mengkebiri kita, menghambat kita, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, Permen 16 2021 ini tidak mengkebiri kita. Nah, bahkan kalau menurut saya memperluas ya kewenangan kita di dalam pelayanan pembuatan keterangan hak mewaris. Jadi yang pertama kita harus pahami bahwa dengan Permen 16 2021 ini ditegaskan tidak ada lagi perbedaan golongan penduduk. Sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Kependudukan, hanya ada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jadi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan yang selama ini kita dibatasi hanya untuk membuat keterangan hak waris tertentu, ya, sedangkan yang pribumi dan lain sebagainya dibuat oleh pihak lain, kita bisa membuat
keterangan hak waris untuk semua warga negara Indonesia. Demikian juga yang dibuat di bawah tangan DAP dan segala macam juga bisa dibuat untuk semua warga negara Indonesia. Walaupun dalam prakteknya masih ada ambatan-ambatan. Ya, jadi substansi dari Permen 16 2021 ini tegas menghapus penggolongan penduduk itu. Ya, kemudian terkait dengan kewenangan kita memang sudah cukup jelas. Kita berwenang berdasarkan pasal 15 UU JN. Ya, kita berwenang berdasarkan 15 UU JN. Dalam praktek keterangan waris ada yang dibuat dalam bentuk akta notaris, ada juga yang membuat dalam bentuk keterangan notaris yang bukan merupakan akta notaris. Bagi saya tidak ada masalah. Ya, yang mana yang Anda kuasai silakan. Yang jelas semuanya merupakan keterangan waris dari notaris. Ya, ya memang sebaiknya kita nantinya menuju kepada keterangan waris yang dibuat dalam bentuk akta bagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1. Tapi pasal 15 ayat 3 juga memberikan kewenangan bagi kita untuk menjalankan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ya, dalam hal ini kita diminta untuk membuat keterangan hak waris yang tadinya timbul berdasarkan kebiasaan dalam praktek. Ya, baiklah. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Bu Abeng, ya, terkait dengan notaris, ya. Jadi memang banyak yang bergejolak, wah kita hanya boleh membuat keterangan hak waris bagi pewaris, ya, yang wilayah kedudukan notarisnya meliputi domisili dari pewaris. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau di Tangerang domisili tentunya patokannya KTP, Bu, ya. Ya, jadi kalau KTP Tangerang ya notaris Kabupaten Tangerang, KTP Jakarta Pusat notaris Jakarta Pusat dan lain sebagainya. Ya, apakah ini menghambat kita? Notaris ahli hukum, notaris pintar berkata-kata, notaris pintar membuat akte. Ya, kita jalankan tetap pasal 15 UJN bisa tidak? Menurut saya bisa. Maaf Bu Abeng ya, nanti kita. Jadi kalau KTP-nya Jakarta Pusat, ya, kemudian keluarganya di Surabaya semuanya, apa dia pulang ke Jakarta Pusat untuk buat akte? Kalau menurut saya silakan buat di notaris Surabaya, kemudian apa yang dibuat di notaris Surabaya tadi, nanti kemudian ditegaskan kembali di notaris Jakarta Pusat dengan menunjuk salah satu ahli waris sebagai kuasanya. Bisa nggak begitu? Menurut saya bisa, karena itu juga adalah keterangan hak waris dari notaris, ya. Tidak harus, wah pulang dulu, buat pernyataan di notaris Jakarta Pusat, baru buat keterangan hak warisnya kalau yang model buat tangan, atau kalau model akta tontik datang tanda tangan akta keterangan waris. Tidak demikian, ya, tidak, ya. Jadi Anda kalau datang seseorang hendak meminta keterangan hak waris, layani dengan baik. Eman-eman, ya, notaris dilarang menolak membuat akte tanpa alasan yang berdasar. Apa alasannya kita menolak? Kita mempunyai kewenangan untuk membuat akte. Akte apapun itu, mengenai semua perjanjian, penetapan dan seterusnya. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 misalnya. Atau kita berwenang untuk membuat hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 3. Ya. Jadi jangan ditolak, rezeki ditolak. Ya. Siang malam berdoa agar lancar pekerjaan jabatan kita, tahu ada klien ditolak, oh nggak berwenang, ada Permen 16 2021, jangan pakai UJN-nya, buat aktenya untuk memenuhi pendaftaran balik nama warisnya. Bikin lagi, tinggal hubungin rekan kita yang ada di Jakarta Pusat tadi. Telepon, bro. Nah, gitu kan. Ini ada kerjaan ini. Nanti saya buat ini. Kemudian salah satu ahli waris telah diberikan kuasa oleh semua ahli waris
untuk menegaskan dalam akta notaris, dalam akta otentik keterangan waris yang kita sudah buat di Surabaya. Mungkin dibuat di Pak Habib Haji gitu, Pak Habib Haji ya. Nah, nanti Pak Habib Haji kasih kuasa lah ke saya gitu di Tangerang. Kalau almarhumnya di Tangerang KTP-nya. Jadi nggak ada masalah. Ya. Jadi jangan apa istilahnya? Belum apa-apa kita udah waduh aja kerjanya. Ya. Pejabat umum kita ini bisa membuat akte apapun sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kepatutan. Ya, itu jadi itu berkaitan dengan domisili pewaris. Jadi sekali lagi itu tidak menghambat kita dalam menjalankan jabatan kita untuk membuat akte sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 UU JN. Pegangan kita tetap UU JN dan tidak melanggar ketentuan Permen 16 2021 untuk kepentingan balik nama waris. Ya, jadi kita yang harus menyesuaikan. Ya, bagaimana cara jalan keluarnya? Oh, ini saya di Surabaya mau buat akte, boleh nggak? Buat saja. Oh, mau balik nama di apa namanya tadi? Karena dia domisilinya Jakarta, mungkin ada rumah Jakarta Pusat, mau balik nama Jakarta Pusat, gimana? Ya, tinggal hubungi teman Jakarta Pusat di mana tanah itu mau dibalik nama sesuai domisili almarhum. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan kita bisa buat akta keterangan waris, ya baik itu dalam bentuk langsung dengan akta otentik dengan menggunakan pasal 15 ayat 1 atau kita dahului dengan akta pernyataan atau akta kesaksian baru dikeluarkan keterangan hak waris sebagaimana biasa kita lakukan oleh notaris. Jadi tidak ada masalah, ya. Jadi kemudian di pasal itu kan bunyinya akta keterangan hak mewaris. Ya, kalau kita bicara hukum pembuktian, akta itu apa sih? Ya, akta itu kan tulisan yang ditandatangani yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian. Bisa akta otentik, bisa akta di bawah tangan, kan gitu ya. Ya, jadi ini banyak yang WA, Bang, ini gini. Ya, jadi sekali lagi, jalankan saja kebiasaan Anda selama ini dalam pembuatan keterangan hak mewaris. Ya, jadi kalau udah biasa dengan pernyataan, kemudian keterangan hak waris, silakan, monggo. Yang biasa langsung dengan akta otentik, silakan, monggo. Yang penting, jangan salah merekonstruksikan aktenya. Ya. Jadi banyak kasus ya, kebetulan saya membimbing tesis, banyak kasus-kasus notaris rata-rata kasusnya aktenya dibatalkan karena salah merekonstruksikan akte. Yang diinginkan A direkonstruksikan B, ya. Jadi apa lain yang diinginkan, lain yang dibuat. Ya, jadi akhirnya yang buat akte juga bingung, digugat sama pihak lain, ya. Nggak sadar dia bahwa apa yang diinginkan berbeda. Ya, itu kemudian. Jadi masalah domisili sudah tidak ada masalah. Masalah bentuk aktenya silakan ikuti saja selama ini apa yang Anda perbuat. Kemudian saya mau nambah dikit berkaitan dengan pembuatan akte, berkaitan dengan ada kasus penolakan. Ya, ini juga suka banyak bikin bingung. Ya, Bang, ini udah waktu di pengadilan kita mau bikin penolakan, nanti diminta keterangan waris. Ya, setelah selesai penolakan bikin lagi keterangan waris. Gimana kita buat dua akte yang berbeda? Kan gitu ya. Sekali lagi notaris itu pintar berkata-kata. Jadi jangan pasrah, jangan copy paste, tapi kita merenung. Apa yang diinginkan oleh pengadilan? Sebagai bukti untuk melakukan penolakan. Ya, tentunya karena yang akan dibuat pernyataan penolakan selaku ahli waris, maka pengadilan tentunya butuh. Yang ngajukan permohonan ini ahli waris bukan. Kan gitu. Harus ada buktinya. Ya, kalau datang ke kita, ya pasti kita buat keterangan ahli waris.
Ya, tapi sedikitlah dirubah rekonstruksinya. Ya, jadi kalau selama ini kita buat keterangan waris secara umum yang akan digunakan untuk keperluan apapun guna membuktikan dirinya sebagai ahli waris, sekarang yang pertama kan yang dibutuhkan adalah dia ahli waris dan mau menolak. Nah, itu kita buat pernyataan. Di pernyataan itu direkonstruksikan sedemikian rupa kalimatnya yang menyatakan bahwa keterangan ahli waris ini diminta untuk mengajukan pernyataan penolakan di pengadilan. Ya, jadi nanti berdasarkan itu kita buat keterangan ahli waris. Nanti nggak usah sampai bagian-bagiannya. Ya, tunjukkan dia ahli waris. Kemudian setelah siapa-siapa ahli waris tidak usah diberikan kalimat mengenai selanjutnya berhak untuk dan seterusnya, hilangin. Ya. Tutup aja kalimatnya bahwa keterangan waris ini dibuat untuk mengajukan permohonan pembuatan pernyataan penolakan di pengadilan. Hanya untuk itu. Jadi nggak bisa dipakai untuk yang lain. Ya, jadi tidak akan berbeda. Jadi jangan takut. Wah, nanti dua keterangan waris kok beda-beda, satu nolak, satu tidak. Tidak. Yang pertama kita buat untuk penolakan. Itu bunyi di pernyataannya, bunyi di keterangan hak warisnya. Ya, baru nanti kalau sudah ada pernyataan penolakan yang ditandatangani di hadapan panitera pengadilan, kita buat keterangan hak warisnya. Ya, nah di sini terus dibikin model bagaimana, Bang? Ya, mau dibuat model akta notaris, akta otentik, silakan. Ya, karena udah ada ahli warisnya, udah ada penolakannya, tinggal sekarang menyatakan siapa ahli warisnya, berapa hak bagiannya masing-masing, mau dibuat model keterangan waris yang selama ini kita buat juga boleh, silakan. Ya, jadi jangan bingung-bingung, nggak dua memang, tapi hal itu berbeda. Yang pertama dibuat untuk menunjukkan dia ahli waris, kebutuhannya untuk membuat pernyataan penolakan di pengadilan. Yang kedua nanti setelah adanya penolakan itu dibuat untuk menyatakan ahli waris seperti pada umumnya, ya, berkaitan dengan harta warisan dengan menghilangkan bahwa yang menolak itu berdasarkan pasal 10 5859 sudah tidak berhak mewaris. Demikian. Ya, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan, ya, nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tito sebagai moderator. Terima kasih Pak Alusius yang sudah menyajikan materinya mengenai keterangan waris berdasarkan UJN. Baik, waktu kita masih banyak, mungkin hampir 1 jam kalau kita mau selesaikan sesi tanya jawab. Cuman kita batasi aja ya Pak Alusius sampai jam 30 menit. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh secara tertulis atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Tolong sebutkan nama, mungkin daerah asal kerja atau dari ALB. Sebelumnya perlu